Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hurimatul Habibah, NIM U201940028. Prodi Sejarah Peradaban Islam semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan museum dalam pendidikan. Peranan museum dalam pendidikan. Apa itu museum? Museum adalah sebuah lembaga bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat, dan perkembangannya terbuka untuk umum, yang mengumpulkan, merawat, mengkomunikasikan, dan memamerkan untuk tujuan-tujuan studi pendidikan dan kesenangan bukti-bukti material manusia dan lingkungannya. Sedangkan permuseuman ialah ibarat suatu dunia atau segala hal yang berkaitan dengan museum. Pendidikan sebagai proses sosialisasi dan proses pembudayaan yang perorangan telah berlaku sejak manusia lahir, hidup, bermasyarakat, dan kebudayaan pada saat ini. Pendidikan sebagai proses seringkali dikaitkan dengan pendidikan seumur hidup. Pada saat ini, pendidikan sebagai proses seringkali dikaitkan dengan pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup ternyata bukan saja hasil pemikiran ilmiah, tetapi sudah merupakan konsep religius. Sehingga sudah semestinya apabila konsep yang mendapatkan dukungan ilmu dan agama itu dilaksanakan dengan sebaiknya. Selanjutnya perlu diingat bahwa pendidikan bukanlah pengajaran. Dalam kaitan ini, sekalipun museum memainkan peranan dalam pendidikan, museum bukan sekolah dan tidak akan menggantikan peran sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal. Museum memang akan tetap berperan sebagai suatu lembaga pendidikan non-formal. Dari ujaran mengenai museum sebagai suatu lembaga pendidikan non-formal adalah ujaran yang belum lama muncul di kalangan ahli permuseuman. Dari bahan kepustakaan yang ada, dapat dipelajari sejarah asal-usul museum di benua Eropa sebagai dari koleksi perorangan. Maka dari itu, di dalam sistem pengolahan museum terdapat suatu pergeseran penekanan pembagian dan pelaksanaan tugas. Jelas bahwa setiap museum, bagaimanapun dasar dan tujuan penyelenggaraannya, karakteristik utama sebagai lembaga ilmiah yang menghimpun, mencatat, merawat, dan mengkaji benda-benda pembuktian kehadiran manusia dan lingkungannya, hingga saat ini memang masih dominan. Peralatan pemberian kemudahan seperti demikian itu baru dapat dilaksanakan oleh museum yang sudah disiapkan kehadiran dan peranannya supaya dapat disesuaikan dengan sistem pendidikan di masyarakat yang mencerminkan watak-watak yang demokratis. Dari ujaran para ahli museologi yang menyatakan bahwa apa yang dinamakan publik itu sebagai objek kajian sebenarnya tidak ada, karena watak yang tidak utuh sebagai satuan teknis sosial. Yang dapat kita lakukan ialah mengenal macam-macam motivasi untuk mengunjungi museum. Di kalangan publik museum, jadi konkretnya bukan hanya publik yang mengunjungi museum itu yang menjadi sasaran penelitian, tetapi seluruh masyarakat lingkungan museum itu harus pula dijadikan sasaran penelitian tentang keperluannya bagi suatu kunjungan ke museum. Jadi konkretnya bukan hanya publik yang mengunjungi museum itu saja yang menjadi sasaran penelitian, tetapi seluruh masyarakat lingkungan museum itu.
harus pula dijadikan sasaran penelitian tentang keperluan-keperluannya bagi suatu kunjungan ke museum. Karena masyarakat luas itu dalam kenyataannya dapat dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan latar belakang pendidikan, pekerjaan, umur, dan lain-lainnya. Maka barulah pihak pengelola museum dapat menyusun strategi global. Bagaimanakah museum dapat memberikan pelayanan dan program-program, apakah atau topik-topik presentasi, koleksi yang mana dapat disuguhkan. Karena itu sejak semula ditekankan bahwa museum itu bukan sekolah, sebab masyarakat sekolah hanya merupakan suatu subkelompok saja dari calon pengunjung museum. Dengan sistem klasifikasi museum dan koleksinya yang didasarkan kepada adanya berbagai cabang seni dan ilmu, maka setiap individu, baik dari masyarakat sekolah maupun dari bukan masyarakat sekolah, akan menarik manfaat untuk menambah penalaran kognitif mereka akan harta penalaran kognitif umat manusia secara keseluruhannya. Untuk mencapai tujuan itu, maka pihak pengelola museum menyusun berbagai metode dan teknik presentasi yang sudah tentu diintegrasikan dengan berbagai metode dan taktik presentasi dan komunikasi. Hal ini konsepsi yang sedang dikembangkan oleh kalangan permusiuman ialah apa yang dinamakan Public Oriented Museum Policy. Artinya dari ujaran yang dapat dijabarkan bahwa kebijaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan museum yang berorientasi kepada kepentingan publik museum atau masyarakat lingkungan museum. Kalau konsep ini misalnya akan kita kembangkan pula di Indonesia, maka kita harus siap untuk mengetahui kebutuhan masyarakat lingkungan. Museum yang dikaitkan dengan kehadiran museum di tengah masyarakat tersebut. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.